Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anba Kurnianing Tias akan menjelaskan tentang pengembangan penilaian berbasis taksonomi. Saya bersama tiga teman saya, yakni Mas Afrizal Galela, Mas Ahmad Muhyiddin Asyad, dan Mas Robaid Al-Fauzi. Dalam materi yang sudah kami kerjakan, untuk pengembangan penilaian berbasis taksonomi ada 4 ranah pembahasan. Yang pertama yakni pengertian taksonomi dalam bidang pendidikan. Yang kedua, kedudukan atau letak taksonomi dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, pengertian taksonomi Bloom. Dan yang terakhir adalah penerapan taksonomi Bloom dalam bidang pendidikan agama Islam. Nah, saya Anbia Kurnianing Tias sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian taksonomi dalam bidang pendidikan. Nah, taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasikan atau mengelompokkan, dan nomos yang berarti aturan. Nah, dengan kata tersebut, taksonomi juga dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan tingkat tertentu. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu pedagos, berasal dari kata peid yang berarti anak dan agos yang berarti membimbing. Nah, dapat kita simpulkan pendidikan atau pedagos ini merupakan seni untuk mendidik dan membimbing anak. Nah, pendidikan juga merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan yang sesuai dengan prosedur pendidikan itu sendiri. Nah, dari beberapa penjelasan sebelumnya, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa taksonomi dalam dunia pendidikan adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan peserta didik dalam bidang-bidang tertentu untuk mencapai suatu tujuan belajar dan mengajar. Nah, tujuan belajar mengajar itu dapat kita klasifikasikan atau mengelompokkan peserta didik ini baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya tentang letak dan kedudukan taksonomi dalam pendidikan. Yang pertama, karena taksonomi itu adalah pengklasifikasian tentang hierarki, maka kedudukannya adalah sebagai acuan untuk menganalisis tujuan pembelajaran. Yang kedua yakni sebagai kesesuaian bahan ajar dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah sebagai kesesuaian bahan ajar dengan evaluasi. Nah, sehingga peran atau letak dan kedudukan taksonomi dalam pendidikan itu nantinya memberikan rambu-rambu yang jelas ketika menetapkan kata kerja dalam rumusan indikator pencapaian hasil belajar yang nantinya akan dijadikan landasan oleh guru untuk menyusun instrumen evaluasi hasil belajar. Masuk kepada pengertian taksonomi Bloom. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Nah, sehingga dapat diartikan taksonomi ini sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Dalam dunia pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Nah, taksonomi ini pertama kali dibuat oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini,
Tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah, dan setiap domain tersebut dibagi kembali dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain. Yang pertama kognitif domain atau ranah kognitif, yang kedua afektif domain atau ranah afektif, dan ketiga psikomotorik domain atau ranah psikomotor. Kita masuk kepada tujuan pendidikan yang pertama, yaitu kognitif domain. Kognitif domain ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dalam ranah kognitif, itu meliputi yang pertama ingatan. Dalam pengenalan, siswa diminta untuk memilih satu dari 2 atau lebih jawaban. Yang kedua pemahaman. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep. Yang ketiga, penerapan atau aplikasi. Untuk penerapan atau aplikasi ini, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstraksi tertentu dalam kurung konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, atau cara secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkannya secara benar. Yang keempat, analisis. Dalam analisis, siswa diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar. Yang kelima, sintesis. Sintesis merupakan suatu proses yang meminta siswa agar bias menyusun kembali hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan struktur baru. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa dengan soal sintesis ini, siswa diminta untuk melakukan generalisasi. Yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi atau evaluation adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif. Menurut taksonomi Bloom, evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide, atau kemampuan mengambil keputusan. Tujuan pendidikan yang kedua adalah afektif domain atau ranah afektif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Nah, afektif domain ini meliputi yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan adalah kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya. Yang kedua adalah penanggapan. Penanggapan adalah memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian adalah memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Yang keempat adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum. Yang kelima, karakterisasi. Karakterisasi adalah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nilai itu telah tertanam secara konsisten pada sistemnya dan telah mempengaruhi emosinya. Ini adalah merupakan tingkatan efektif tertinggi karena sikap batin peserta didik telah benar-benar bijaksana. Nah, tujuan pendidikan yang ketiga adalah psikomotor domain atau ranah psikomotor, yang berisi perilaku-perilaku yang ditekankan kepada aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Ranah psikomotor ini meliputi yang pertama adalah menirukan. Menirukan merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan contoh yang diamatinya, walaupun belum mengerti makna atau hakikat dari keterampilan itu. Yang kedua, memanipulasi. Memanipulasi merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan seperti yang diajarkan, dalam arti mampu memilih yang diperlukan. Yang ketiga, ketelitian. Melakukan tugas atau kegiatan dengan keahlian dan berkualitas tinggi tanpa bantuan atau instruksi. Dapat menunjukkan aktivitas untuk pelajar lain. Yang keempat, artikulasi. Artikulasi atau articulation merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Yang kelima ada pengalamiahan atau naturalization.
merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal-hal yang diajarkan telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Contoh kata kerja operasional yang biasa digunakan untuk mengukur aspek ini diantaranya adalah memutar, memindahkan, menarik, mendorong, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yakni penerapan taksonomi Bloom dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yakni ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak dalam kata lainnya. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Di dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir mulai dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. Yang pertama yakni adalah knowledge, pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenal kembali tentang nama, istilah atau rumus-rumus dan sebagainya. Sebagai contohnya yakni ialah hasil belajar pada jenjang pengetahuan peserta didik di Al-Azhar, bahwasanya peserta didik harus mampu menghafalkan, misalnya kita jadikan Al-Asr ini surat Al-Asr sebagai objek, yakni menghafalkan, menerjemahkan dan menuliskannya dengan cara baik dan benar. Yang selanjutnya yakni pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi atau dari berbagai sudut pandang. Nah, contohnya adalah peserta didik ketika diberikan pertanyaan oleh gurunya, khususnya pertanyaan pendidikan agama Islam, dapat menguraikan tentang makna kedisiplinan yang terkandung dalam surat Al-Asr secara lancar dan jelas. Tetap sama surat Al-Asr kita jadikan sebagai objek. Yang ketiga yakni penerapan atau aplikasi, adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan dan menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus dan lain sebagainya. Contohnya seperti peserta didik mampu memikirkan tentang penerapan konsep kedisiplinan yang diajarkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang keempat yakni analisis, adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Contohnya, peserta didik dapat merenungkan dan memikirkan dengan baik tentang wujud nyata dari kedisiplinan seseorang, siswa di rumah, di sekolah, di dalam kehidupan sehari-hari atau di tengah masyarakat. Nah, itu adalah salah satu bagian dari ajaran Islam. Yang kelima yakni sintesis, adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebaikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola. Contohnya peserta didik dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana telah diajarkan oleh Islam. Dalam karangannya itu peserta didik juga dapat mengemukakan secara jelas amanat Bapak Presiden Soeharto dalam upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1995 yang telah mencanangkan kedisiplinan nasional, baik kedisiplinan kerja, kedisiplinan dalam hal kebersihan dan menjaga kelestarian alam ataupun lain-lainnya. Yang keenam ini penilaian atau penghargaan atau evaluasi, adalah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide. Misalnya jika seorang dihadapkan pada beberapa pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria-kriteria yang ada. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.